Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kembali lagi berjumpa sama saya untuk pertemuan keempat ya kayaknya, karena kemarin yang untuk video pertemuan 2 dan 3 itu sudah di-convert jadi rekaman gitu ya. Nah, ini kita sebenarnya masih ke teks diskusi gitu ya. Nanti kita baru pindah materi di minggu depan. Sekaligus hari ini saya mau mengulang kembali sedikit tentang kemarin kan saya kasih tugas nih tentang nyari komen di media sosial baik di IG, Facebook maupun YouTube. Tapi sebelum itu kita lihat dulu video yang satu ini ya. Jadi agak bagaimana sih pendapat kalian nanti tentang video ini? Tadi videonya kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Nggak Gak ada kelihatan. video apa-apa Sat, di situ Sat. Oh Ya iya. apa Sat? Sat. Bentar ya. Sebentar. Nah ini, udah kelihatan? Udah Sat. Udah? Sat. Udah kan? Dah. Oke. Ini konten bahasanya ya. Agak sambil dibaca, jadi kalimat sanggahan itu yang bertujuan untuk menyanggah atau membantah pendapat. Nah, kemarin kita bagi opini itu nanti ada yang sifat kritik, terus ada yang sifatnya sanggahan, persetujuan, penolakan. Jadi konten bahasanya lah. Nah, teks tanggapan kritis kemarin. Gampang-gampang semua. Oke. Udah, kemarin kan Udah ada di Rukwi. sudah saya tugaskan untuk mencari beberapa contoh komentar di YouTube atau di IG tentang bagaimana bentuk kalimat persetujuan. Yang tadi ini kan ada bentuk-bentuk kalimat kritik, persetujuan, sanggahan, terus penilaian, terus apalagi kemarin prediksi. Nah itu coba yang di rumah yang sudah buat, silahkan coba dihidupkan semua videonya. Videonya aja, mikrofonnya nggak usah dulu. Udah? Coba
Kindi, Gian, Ahmad, coba dihidupkan dulu mikrofonnya. Videonya maksudnya. Ihsan udah ada lihat? Baru bangun Ihsan? Baru bangun. Nah, gini Ihsan, jadi kan kemarin kita ada melihat bagaimana contoh video atau contoh komentar yang terjadi di YouTube, IG maupun Facebook. Jadi kan ketika kita memberikan tanggapan kritis, tadi ada di sana dikatakan bahwasanya kita harus bermain dulu dengan teman sepermainan kita, katanya tadi kan. Terus kita harus rajin memberikan tanggapan. Jadi tanggapan itu tidak muncul secara relevan kalau kita tidak pernah kontak langsung dengan dunia luar gitu. Artinya gini, kalau kita sekedar lihat media, baca buku, terus kita ngasih komentar ke orang lain, maka itu tidak bisa memberikan tanggapan yang relevan hasilnya gitu. Jadi lebih baik kita langsung gitu turun ke lapangan. Misalnya kalau kamu lihat aksi demonstrasi, gimana proses demonstrasi itu, terus kontak langsung ke orang-orang yang terlibat, sehingga nanti tanggapan itu lebih relevan. Coba Rizky Setiawan, ada tidak dicari kemarin yang saya suruh lihat di media sosial? Rizky, hidupkan mikrofonnya nak. Rizky Setiawan R. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak sempat? Siapa yang udah ada? Lupa. Coba yang udah ada dihidupkan mikrofonnya. Yang udah ada. Oke, silahkan hidupkan sambil saya buka dulu absennya ya. Kalau bisa akun ininya dibuat ini ya, akun nama real, jangan yang panggilan gitu. Jadi saya lebih mudah mengabsennya. Dimas, nama lengkapnya siapa? Dimas, nama lengkapmu siapa? Itu nggak ada. Dimas Fatih Fatur Rahman, Gian Haki. Muhammad Zahwan, Faris, Zahra. Gimana ya, saya SS aja ya kalau nggak, biar gampang. Bentar ya. Print screen. What. Bentar. Manjat. Iya, bentar biar saya copy dulu ini kamu. 66. Zahra siapa? Iya, makanya lain kali pakai nama ini ya. Nama yang memang benar-benar nama asli gitu. Jadi lebih gampang untuk mengingatnya. Lebih gampang juga mencarinya gitu kan. Mana, Dit? Ya, keluar dia, tadi ada. Zaki. Ini Sereka. Apa, Bim? Sereka. Nggak, saat hari. Ari. Gir saya. Bukan, saya lagi ngabsen. Saya print screen aja absennya biar gampang. Karena kalau saya cek satu-satu kelamaan. Iya. Abi. Mirip ya kan, Bim? Usman ya, Mas. Sorry, Usman. Hah? Iya, tahu 3 hari kan? 3 hari masuk, 3 hari daring kan?
Ya, ini ale. Oke. Bantu sekalinya biar nggak Mana masuk. enak 3 hari masuk 3 hari daring. Enak seminggu masuk seminggu daring. Sedep. Agak lama dikit. Jangan cepet-cepet kali. Oke, kalau tidak ada yang mencari kemarin, kita lanjutkan ke kesimpulan ini ya, teks tanggapan. Jadi sedikit remind lagi kemarin kalau tanggapan itu di media sosial biasanya yang cenderung kenapa dia hasilnya itu sering tidak berkorelasi secara langsung di lapangan, karena pada dasarnya orang-orang yang di media sosial itu tidak secara langsung melihat kondisinya gitu. Jadi kenapa dia komennya itu kadang-kadang lari dari konteks karena memang dia tidak paham bagaimana situasi yang terjadi dalam proses melakukan tanggapan kritis. Jadi kalau kita kemarin ada lihat nih, bentar ya saya buka kembali yang kelas 9. Ntar aku mau joget. Dimas, recok kali Dimas. Ketua itu jangan salah kok. Dek. Parah Berantem sama ketua. adeknya. Ketua dia, jangan salah. Depresi Ketua. Dimas gara-gara kakak tutup. Jangan salah Glenn. Itu dia sama adeknya Nah kayaknya. ini, di sini kan kalian bisa lihat nih di materi yang kemarin ada beberapa struktur dalam teks tanggapan. Yang pertama kemarin kita unsur-unsurnya pertama ada kritik, pujian, sanggahan, penolakan, persetujuan. Terus dalam proses penyampaiannya nanti dia punya struktur. Strukturnya itu dimulai dari konteks, deskripsi, dan penilaian. Nah, kenapa sering di media sosial itu dia lari dari konteks karena mereka memang tidak melihat bagaimana dasar kejadiannya, sehingga nanti deskripsinya tidak terkait dengan topik gitu, tidak relevan. Itu yang sering terjadi. Makanya tadi dianjurkan ketika kita memberikan tanggapan kritis, kita harus lihat dulu konteks dasarnya, baru masuk kepada proses deskripsi yang benar, baru kita kasih penilaian. Nah, kenapa penilaiannya sering lari ya? Karena memang dari awalnya gitu, dari sudut pandangnya sudah tidak benar gitu. Jadi misalnya ada kita lihat orang melakukan proses pencurian gitu, misalnya di media sosial, kayak misalnya dia mencuri buah karena kelaparan gitu kan, terus dihukum gitu kan. Ya memang dari konteks hukum ya salah gitu, tapi kan kita lihat juga mungkin karena pemerintah juga tidak ikut serta gitu kan dalam proses mensejahterakan rakyat tadi gitu. Jadi memang harus lihat konteks. Jadi kembali lagi, yang penting di K13 itu adalah struktur dan kontennya jangan pernah dilupakan. Pertama strukturnya dari konteks, deskripsi, penilaian, lalu lanjut kepada konten bahasanya. Dia punya rujukan kata, konjungsi antar kalimat, kalimat deskriptif, boleh sambil dicatat ya, apalagi kemarin yang belum hadir itu harap dicatat. Terus dia punya ungkapan itu banyak jenisnya. Salah satunya itu ada yang kemarin yang kita sebut nih, kritik, pujian. Kritik dia sekedar mengecam, kalau pujian dia memberikan apresiasi, sanggahan itu dia penolakan tapi didasarkan pada data. Sementara kalau penolakan itu sifatnya hanya data pribadi saja. Lalu terakhir ada persetujuan ketika kita sepemikiran dengan orang yang berada dalam konteks masalah tersebut, misalnya pendapat dia mungkin atau cara berpikirnya. Oke, itu untuk merimain pelajaran kita yang sebelumnya gitu. Jadi setiap kita belajar dalam K13 itu harus ada proses mengkaji ulang pengetahuan atau hal-hal yang pernah kita bahas sebelumnya. Sebelum ini saya tutup untuk yang tanggapan kritis, kita berlanjut ke teks diskusi yang terakhir. Ada nggak pertanyaan? Nggak ada, Sat. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke yang diskusi. Jadi diskusi itu mau kita padakan setengahnya hari ini. Kita habiskan gitu, karena nanti minggu depan mudah-mudahan sudah teks yang baru.
Kembali ini saya ulang ya, kalau dalam proses teks diskusi pertama kita harus tahu apa isu, argumen, dan simpulan. Jadi isunya dulu harus dipahami. Jadi ketika kita melakukan sebuah diskusi, kalau kita tidak paham emosi atau isu apa yang kita bahas, maka itu akan mempersulit kita nanti ketika memberikan argumen. Gitu. Karena argumen itu kan sebenarnya kalau kita kaji dia adalah data pendukung. Bagaimana data pendukungnya itu bisa sejalan dengan isu gitu kan, kalau memang dia tidak dipahami apa itu isunya gitu. Makanya penting dalam proses diskusi pertama itu adalah menentukan isinya dulu, apa yang mau didiskusikan. Karena misalnya mendiskusikan masalah kebersihan kan itu luas, masalah kesehatan itu luas, jadi diringkas dulu. Setelah diringkas barulah proses menyimpulkan teks diskusinya. Selanjutnya, dalam langkah-langkah meringkas, kita harus baca dulu teks diskusinya, menentukan gagasan pokok tiap paragraf, dan merangkai gagasan pokok tiap paragraf. Jadi kalau kamu menyimpulkan, misalnya kamu jadi notulis, dalam diskusi ini kan sebenarnya ada komponen-komponen partisipannya ya, seperti moderator, terus audiens, notulis, dan si penyanggah, tim afirmasi dan tim oposisi gitu ya. Jadi sebelum mereka saling berdiskusi biasanya harus kita lihat dulu apa intinya, terus tentukan gagasan-gagasan pokoknya. Ingat kemarin kalau gagasan pokok berarti inti-inti dari setiap paragraf yang didiskusikan atau inti dari kerangka pembicaraan. Misalnya inti pertamanya adalah program pengembangan ruang tanaman hijau. Terus ruang tanaman hijau itu undang-undang apa yang meregulasinya? Contoh program pengembangannya apa, misalnya P2KH gitu kan. Jadi kalau setiap kota itu sekarang kan dari penentuan regulasinya itu harus ada ruang tanaman hijau seperti taman-taman. Makanya sekarang kan kita sering lihat kalau di daerah Medan khususnya ya, banyak udah mulai dibangun taman-taman karena itu udah diregulasi pemerintah. Jadi setiap wilayah perkotaan supaya tidak terlalu gersang itu harus ada daerah-daerah tertentu yang dijadikan taman gitu. Nah itu yang menjadi pokok gagasan gitu kan. Setelah itu kita rangkailah. Setelah dirangkai barulah kita catat isi-isinya, baru kita susun gagasan baru dalam proses berdiskusi. Selanjutnya ada proses mengkaji konten bahasa. Jadi setelah kita sudah lakukan diskusi, ada hal-hal yang mesti kita lihat dari segi grammarnya. Ya, pertama ada kalimat argumentatif. Kembali saya jelaskan, kalimat argumentatif itu adalah kalimat yang isinya data. Jadi kalau misalnya teks diskusi, pasti kan awalnya penyediaan isunya itu data dulu. Misalnya data-data kemampuan membaca, data kemampuan belajar siswa Indonesia, data tentang hasil kelulusan gitu kan, UN misalnya atau SBMPTN. Setelah dari kalimat argumentatif tadi barulah ada kata kajian. Kajiannya itu referennya gitu, sumbernya dari mana. Karena diskusi yang baik kalau datanya itu memang terpercaya gitu. Untuk apa kita mendiskusikan sesuatu yang memang datanya pun masih diragukan gitu. Misalnya penduduk Indonesia dikatakan belum mampu mengelola sumber daya alam, datanya nggak ada, kita mau diskusikan dari sudut pandang apa gitu kan. Jadi harus jelas dulu apa yang menjadi dasar penentuannya. Misalnya kalau dari kemampuan membaca, itu datanya dari PISA, First International Student Assessment. Jadi kita tahu mereka menilai kemampuan membaca itu dari 5 aspek misalnya. Jadi kan Indonesia itu kalau di ranking di dunia, dia ranking 62 dari 65 kita. Satu dunia itu sama sistem penilaian membacanya, dimulai dari level 1 itu menentukan bahan bacaan, simbol. Ada kan orang bisa baca, tapi kalau ditanya apa yang dia baca dia nggak ngerti gitu. Terus level kedua itu membedakan fakta dan opini. Level ketiga itu dia mengetahui proporsi fakta dalam sebuah artikel. Jadi kalau misalnya kamu baca sebuah artikel di surat kabar atau majalah, kamu sudah bisa mempresentasikan gitu, prediksinya kira-kira berapa persen sih faktanya gitu. Maka itu sudah dikatakan dia sebagai kata kajian atau kalimat-kalimat yang sudah punya data yang jelas gitu.
Terus yang keempat, baru masuklah ke yang keempat itu kemampuan level membacanya adalah mengetahui majas, peribahasa, dan sindiran. Yang kelima, kita mengetahui mana berita asli dan palsu. Itu level membaca. Indonesia itu masih sampai level 3. Majas, sindiran, dan peribahasa gitu. Jadi kalau itu pun masih segelintir orang. Makanya kalau ada kita lihat orang ketika disindir dia tidak peka, itu disebabkan karena kemampuan membacanya itu rendah sebenarnya gitu. Kalau dia masih galau membedakan mana ini fakta atau opini ya gitu kan, fakta atau opini ya gitu kan. Nah berarti dia kemampuan bacanya tidak lebih dari level 2. Nah itu sebenarnya yang harus digalakkan dalam belajar bahasa. Jadi sebenarnya ketika kamu belajar bahasa Indonesia, kamu bukan diminta untuk ngapal ini ngapal itu sebenarnya, tapi bagaimana kamu mengembangkan keterampilan kamu dalam misalnya membaca, menulis, berbicara, lalu menyimak. Kan ada yang dia dengari gitu, tapi dia nggak tahu apa yang disampaikan. Ada yang dia nggak bisa nulis gitu. Kalau disuruh nulis dia nggak tahu mulainya harus dari mana. Nah, itulah yang nanti yang berakibat pada proses pengembangan pola berpikir. Jadi bahasa itu nanti ujung-ujungnya metakognitifnya itu beralih ke kerangka berpikir. Jadi sering kan orang nanya gini, ngapain sih belajar bahasa Indonesia? Kita pun udah ngertinya bahasa Indonesia sehari-hari gitu kan. Pada dasarnya belajar bahasa itu ketika ada yang ngechat nih, sorry. Oke. Jadi belajar bahasa itu ketika kita sudah bagus, misalnya membaca kita, udah bagus kita menulisnya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai levelnya sudah naik gitu. Pola berpikirnya sudah naik. Itu yang nanti dipakai di lapangan ketika kamu bekerja. Jadi wawancara kerja itu kadang-kadang dilakukan bukan mau melihat seberapa banyak buku atau konsep yang kamu hafal, tapi mau melihat bagaimana pola berpikir kamu dalam meregulasi kalimat. Kalau orang pola berpikirnya bagus, biasanya dia juga bagus dalam mengorganisasikan pekerjaannya. Nah, berikutnya dia punya kata populer. Nah, kata populer ini adalah kata yang saat ini sedang ramai dibicarakan gitu. Jadi penting juga kita untuk tanggap sama berita. Lalu ada konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Jadi ada kata-kata hubung yang cenderung digunakan dalam proses teks diskusi. Contohnya kata hubung yang menyatakan simpulan. Misalnya jadi, oleh karena itu, dengan demikian gitu kan. Nah, itu namanya konjungsi simpulan. Selanjutnya untuk nomor 11. Di presentasi diskusi kita wajib untuk melakukan proses penyuntingan atau mengedit teks diskusi. Nah, prosesnya itu menyusunnya dimulai dari menulis paragraf pendahuluan, paragraf pendapat atau yang mendukung, paragraf menolak, lalu simpulan. Jadi menulis paragraf pendahuluan itu kembali lagi kepada isu tadi. Isunya harus relevan, sesuai konteks dan memang terkini. Lalu bagaimana pendapat yang mendukung, kasih datanya, pendapat yang menolak, kasih datanya bagaimana, lalu tulis simpulannya. Nah, jadi kalau dalam proses penyuntingan, itu kita juga sering melihat mana yang disebut sebagai aspek kebahasaan dan aspek struktur. Jadi perhatikan juga strukturnya sudah pas nggak, aspek kebahasaannya sudah pas atau tidak gitu. Jadi itu penting juga. Oke, karena ini waktunya sudah habis, kira-kira ada nggak hal yang mau ditanyakan? Tadi langkah-langkah yang menyusun teks itu tadi belum sempat dicatat tadi. Bisa nengok lagi nggak, Ustaz? Langkah-langkah menyusun teks. Bentar ya. Dia ketutup sendiri itunya, Ustadz. PowerPoint-nya? Apa karena udah mau habis waktunya? Enggak. Itu gimana? Bentar ya. Iya, Ustaz.
Kan nggak mau buka lagi dia. Ini buka. Ya, apa-apa kan bawa. Belum. Mm-mm. Ini kan yang online. Maksud saya PowerPoint ini kan ini. Terus tadi kan saya klik ini, terus nutup semua gitu sekalian. Cuy, tenang. Nggak mau apa deh ya, buka ya. Nggak mau buka. Ya. Ini ada ya. Mm-mm. Tapi PowerPoint-nya nggak nampak. Buka ya. Lagi belajar. Ngerusak apa lagi? Pas dulu. Apa orang itu harus Oke lah ya, kalau yang Pak. tidak sempat saya share aja nanti dari WA pun boleh juga. Yang tadi belum dicatat. Oke? Oke, Kak. Nanti di pekankan ya nomor WA saya. Nanti bilang aja Ustadz minta materi yang tadi lah gitu. Nanti biar saya share aja dari WA. Ini soalnya agak susah dibuka PowerPoint-nya. Ketutup. Dari grup atau Japri, Kak? Dari Japri aja. Nanti kamu boleh share ke kawan-kawan. Jadi saya tahu gitu karena kan kalau di grup entah